Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Robi WS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dan juga subscribe. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Oke, jadi malam hari ini saya kedatangan tamu spesial. Jadi ini bisa dikatakan indigo, pakar spiritual, Mas Septi. Jadi saya akan bertanya-tanya, ada beberapa pertanyaan yang sangat penting. Nanti teman-teman juga bisa bertanya, silakan komen pertanyaannya, besok akan dijawab di konten selanjutnya. Apa yang ditanyakan? Oke, Mas Septi. Spiritual. Jadi Anda itu dikatakan indigo itu sejak usia berapa? Atau bisa melihat hal-hal itu sejak usia berapa? Indigo itu sebenarnya banyak dimiliki oleh orang. Ya, indigo itu bisa melihat pergerakan makhluk gaib, tapi secara tidak terus-menerus ya. Hanya waktu itu saja kita dikasih tahu. Gitu. Ya, suatu misal pergerakan dari Banaspati, ya, kita bisa melihat juga. Dan bisa dikasih tahu kepada orang lain. Waktu tertentu bahwa pergerakan makhluk gaib itu bisa diketahui oleh orang dengan mata wajah. Gitu ya. Jadi ada mungkin jam 12 malam pas ada pergerakan bola api terbang, itu saya pernah kasih tahu teman saya. Temannya bisa melihat Gitu. Ada juga kadang kita berada di rumah yang jarang ditempati ya, angker. Di situ kita nyangkruk tiba-tiba ada sekelebatan lewat. Nah, gitu. Saya diam saja karena pengalaman saya ketika saya mengasih tahu teman saya takut, akhirnya ngajak pulang. Nah, akhirnya semenjak itu ketika saya mengetahui pergerakan dari makhluk gaib itu, teman saya nggak saya kasih tahu. Ya, pernah itu waktu kita di kota dan kita menempati di tempat rumah kosong ya, itu teman saya juga spiritual juga gitu. Dan saya kira dia nggak bisa melihat ada sekelebatan di depan pintu gitu waktu kita nyangkruk setengah 1 malam itu. Saya melihat sekelebatan putih lewat itu, terus saya diam saja. Tapi teman saya yang ngasih tahu saya ke saya gitu loh. Ya. Tadi lihat nggak apa sekelebatan putih? Iya, saya lihat. Saya kira hanya saya saja. Pengalaman saya dia nggak saya kasih tahu karena takutnya dia nanti malah takut gitu loh ngajak. Ternyata beliau juga Ya itu memang dari kecil saya mulai melihat hal-hal seperti itu. Sekitar umur 9 tahun sudah bisa melihat. Tapi itu belum paham ya, itu apa belum paham. Paham. Oh, sudah paham. Cuma memang jiwa spiritual, jiwa supranatural itu yang berkaitan dengan makhluk gaib, bisa melihat atau bisa merasakan, bahkan itu bisa mengetahui keberadaannya. Itu saya mulai umur 5 tahun. 5 tahun? Ya, jadi 5 tahun setiap maghrib. Waktu saya kecil itu saya ditunggu para spiritual. Gitu loh. Beberapa spiritual itu menunggu saya setiap habis maghrib waktu umur 5 tahun itu. Kenapa ditunggu? Ya karena saya selalu ketakutan lihat mungkin jin menyekik saya. Terus ada yang tarik tangan saya. Dan itu wujudnya jelek-jelek seperti itu. Ya ada yang wujudnya cantik, ada yang serem gitu. Jadi berbagai macam makhluk gaib itu memang menyerang saya setelah maghrib gitu loh. Mungkin memang dia mengetahui bahwa anak ini nanti kalau besar itu nanti akan menjadi rintangan untuk mengganggu orang gitu loh. Makanya menjadi spiritual atau tukang penetralisir. Saat kecil itu jadi Anda melihatnya jelas atau cuma remang-remang? Jelas kalau masih kecil. Itu jelas wujudnya dan dia memang menggoda saya. Makanya itu namanya anak kecil kan pasti bisanya nangis dan munting-munting gitu. Itu saya masih ingat. Dan situ ketika saya sudah dipegang para spiritual 2 kanan kiri gitu, terus dikasih bunga gitu, entah bunganya diapakan saya juga lupa. Itu saya sudah enggak yang lagi gitu. Jadi mulai dari umur 5 tahun saya sudah dipertemukan dan hal-hal seperti itu. Sampai dewasa akhirnya mendalami bahwa ada
makhluk selain kita gitu loh. Nah akhirnya saya berusaha untuk bisa melihat dengan jelas wujudnya apa itu, dan saya dibimbing juga sama mungkin wali-walinya yang kuasa ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu loh ya. Jadi dalam spiritual itu saya nggak punya guru, Tanpa guru ya, tanpa guru, tapi saya belajar dari alam, dari pengalaman melihat dia, dari pengalaman interaksinya dia, itu menjadi pengalaman saya. Artinya saya diajari oleh alam untuk bisa mungkin menarik makhluk gaib. Jadi ada itu termasuk orang terpilih dari Allah. Ya, jadi spiritual itu sebenarnya dipelajari bisa, tapi kalau benar-benar mendalami itu sulit. Makanya di antara murid itu ada 100 orang, belum tentu ada 5 yang benar-benar bisa jadi spiritual. Memang sudah ada bibitnya gitu kan. Ini nanti bibitnya spiritual. Kalau dia diasah dari alam atau punya guru, dia jadi dan benar-benar bisa gitu ya. Saya itu pernah dengar katanya setiap orang itu memang lahir itu diberi indera keenam. Cuman itu perlu diasah untuk membukanya. Apakah seperti itu? Ya, jadi selaput gaib itu memang menutupi daripada penglihatan yang keenam. Ya, dinamakan indera keenam, itu menutupi dia. Kalau kita sering ke tempat yang angker, selaput itu akan tergesek seperti karat gitu loh ya. Kalau besi ada karatnya, kita kan nggak tahu itu besi atau bukan. Diungkal. Ya, diasah di tempat-tempat yang angker, nanti lama-lama melihat pergerakan mereka. Mungkin berasa merinding awal-awalnya. Terus telinga kita bisa mendengar suara-suara geram atau suara tangisan. Terus lama-lama kita bisa mengetahui keberadaan mereka. Mungkin pertama masih takut lah. Ya, itu memang harus diasah. Tapi belum tentu semua orang itu belajar itu memang bisa. Gitu. Ya, memang sudah takdir. Tapi mungkin kalau cuma melihat semuanya bisa. Kalau di tempat agar itu bisa. Ya, ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Nih misal nih, melihat makhluk gaib ya, itu harus orang yang hatinya bersih, putih, pikirannya putih. Artinya apa? Yang tidak punya kebencian pada orang, yang bisa menghindari iri dengki jolim, yang bisa menghindari dendam, kemarahan. Itu artinya membersihkan hati dan pikiran. Itu baru bisa melihat. Nah, ini misalnya nih, kenapa seperti pocong, ya, seperti arwah yang orang meninggal, itu dia bisa mendengar suara tangisan, bisa mendengar suara yang lain-lain. Artinya apa sih? Dia menemui orang, interaksi dengan orang itu, artinya dia ingin doa. Bahwa dia mempercayai bahwa orang itu tuh hatinya orang baik lah. Ketika dia mendoakan arwah itu, ya sambung. Ya. Makanya yang sering ditemui oleh makhluk gaib atau mengetahui wujudnya itu adalah orang yang baik. Jadi kalau ngeliat raiso ya. Nggak bisa, karena jinnya memang ingin menemui dia supaya dia mengetahui bahwa dia ada dan dia didoakan. Gitu. Nah, gini misal lagi. Kenapa maling rampok itu di gelap-gelapan di tempat angker larinya kalau ketahuan, dia nggak pernah melihat jin, nggak tahu dengan jin. Dia nggak bisa melihat jin karena hatinya penuh dengan keburukan, gitu loh. Makanya namanya maling itu malu belusukan lewat sawah-sewah, lewat makam, lewat tempat angker itu dianggap biasa. Gelap itu jadi terang, gitu loh. Nah, makanya jin setan hanya bisa dilihat oleh orang baik. Karena jinnya itu ikhlas memberitahu wujudnya ke dia supaya dia nanti mendapat doa. Gitu. Sebenarnya orang ditakuti oleh jin atau didatangi itu sebenarnya dia orang baik. Cuma kita salah sangka kenapa kita digoda. Gitu. Artinya sebenarnya kalau orang baik itu mengetahui pocong pas jalan naik motor di depan ada sekelebatan gitu, kita berhenti. Orang baik itu kalau paham berhenti dan didoakan. Semoga arwah yang belum sempurna yang ada di sini, siapapun itu kalau nggak takut, ya diaturkan Al-Fatihah. Lah karena bisa menjadi suatu apes.
kadang naik mobil juga ada sekelibatan loh, setir kita banting setir akhirnya kecelakaan. Gitu. Makanya dimanapun berada kita tuh jangan takut dengan namanya jin atau setan. Dimanapun itu ada. Gitu. Kita mau lari kemana? Memang di dunia ini ada makhluk halus, ada makhluk seperti kita. Dan mungkin di kiri kanan kita ini juga banyak makhluk Berdampingan. Gimana kita bisa berdampingan? Gitu. Kalau dia memberikan wujudnya, ya kita doakan. Sama dengan kita ketemu dengan orang. Pak mau kemana? Mau jauh sana ya, semoga selamat sampai tujuan. Enggak, kan seperti itu. Artinya makin kita mendoakan orang yang bertemu kita, semakin kita mendoakan jin yang ketemu kita, jadi kita akan baik. Kita dianggap orang baik yang bisa berdoakan. Kan ada pujian ini ya, Mas. Saben malam Jumat ahliku berumur di rumah. Nah itu apakah arwahnya benar-benar pulang ke rumah? Ya itu memang arwahnya benar-benar pulang dalam 1 minggu itu. Dia dikasih pulang ke halaman rumahnya, jenguk keluarganya waktu maghrib, itu memang benar ya. Dan di situ kenapa malam Jumat gitu loh, karena malam Jumat Kamis malam itu banyak orang yang berdoa, sunnah Rasul, artinya memperbanyak doa. Bukan sunnah Rasul itu isik-isik itu tidak ya. Jangan silahkan arti Mendoakan ya. Jadi malam Jumat itu dilakukan sunnah Rasul itu supaya kita memperbanyak doa kita, memperdekatkan diri kita pada Yang Kuasa, supaya kita nanti doa kita itu apa yang kita doakan mustajab. Jadi memang benar-benar pulang ya, Mas ya? Ya pulang. Apakah Anda Ya, bisa melihat arwah-arwah seperti itu yang pulang itu? kalau difokuskan bisa. Difokuskan kita melakukan tawasulan, dan siapa arwahnya dipanggil, nanti kita bisa merasakan. Batin kita pun bisa mengetahui. Itu arwah atau cuma korinnya? Itu arwah. Korin itu seperti saudara papat gitu. Korin itu saudara papat. Kalau arwah ya arwah kita, jiwa kita gitu. Korin itu kan juga nggak bisa meninggal ya, meskipun kita wafat, korinnya tetap gitu. Korin itu saudara papat. Gitu, ya. Jadi hal spiritual itu bisa dipelajari. Cuma kalau memang benar-benar mendalami dan benar-benar bisa, itu jarang orang. Karena itu pengetahuan yang berkaitan dengan keilmuan ya. Mungkin yang ada keturunannya seperti itu ya, dari mbah-mbahnya Ya mungkin biasa seperti itu, memang ada bibitnya. Kalau Mas sendiri ada bibitnya? Ya ceritanya dulu memang mbah-mbah itu seperti itu kan, orang sakti-sakti gitu kan. Ya. Cuma saya tidak merasa sakti, cuma saya merasa bahwa saya punya kemampuan gitu. Punya kemampuan dan saya bisa. Saya merasa punya kemampuan dan saya bisa, bukan sakti ya. Jadi mungkin hampir setiap hari Mas ya Anda berinteraksi dengan makhluk gaib itu? Ya tidak tentu. Kalau memang kita ingin mengetahui keberadaannya dan dia mengganggu, ya kita fokus dan kita pusatkan pikiran untuk melihat gitu. Kalau kita setiap hari ingin melihat juga nggak boleh, karena kita melihat seperti itu, kita benturan dengan seperti itu, lemas, energinya terkuras. Gitu. Makanya kita selalu di tempat angker-angker itu aja bisa sakit-sakitan, apalagi rumahnya angker. Kenapa dia sakit-sakitan? Karena energinya terserap oleh energi negatif. Nah, rumahnya angker, banyak tempat orang yang mudah sakit. Nah, bukan hanya rumah angker, kalau orang itu sering di tempatnya angker, itu dia juga akan terkikis kesehatannya. Itu non medis Mas ya? Termasuk Awalnya non medis, lama-lama menjadi medis. Oh, bisa menjadi penyakit medis. Ya, karena sifat jin setan itu menyusup masuk ke Pori-pori ke darah, menggumpalkan darah. Akhirnya ada yang konslet. Kalau kebanyakan itu penyakit apa Mas? Larinya nanti, yang medisnya? Medisnya nanti menjadi apa? Salah satu tangan nggak bisa digerakkan, menjadi stroke, ya, menjadi mudah pusing, ya, menjadi sulit rezeki, menjadi sulit jodoh, menjadi tidak disukai orang, seperti itu. Karena mungkin ada jin yang menempel atau masuk, gitu, ya, jadi suatu yang tidak baik untuk kehidupan. Makanya kita berdampingan, tapi kita kalau bisa menghargai mereka, gitu, supaya kita juga dihargai, tidak diganggu. Padahal kan
tidak bisa menyentuh kita hanya makhluk gaib. Ya dia bisa menyentuh tapi kitanya nggak bisa menyentuh. Kroso ya gitu Mak. Ya bisa. Orang untuk Ada orang-orang yang biasa apa juga terasa? merasa merinding gitu ya karena tembusnya benturan itu. Mek. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin yang ingin bertanya nanti silahkan komen. Jadi setelah ini kita akan melihat sosok-sosok yang ada di rumah saya ini. Tetap bersama Mas Septi. Oke, sekian dulu konten kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.